dan dilapangkan dada kita untuk menerima Islam yang sunnah. Dan ini demi Allah adalah nikmat yang besar. Sementara di sana ada sebagian orang yang sempit dadanya untuk menerima tauhid dan sempit dadanya untuk menerima sunnah Rasulullah SAW. Maka alhamdulillah yang telah memberikan hidayah kepada kita semua. Dan insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Sifsud Durar min usul ahli hadits yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Malik Ibnu Ahmad Ibnu Mubarak Al-Jazairi hafizahullah ta'ala. Dan insyaallah kita sampai pada akhir dari pembahasan Al-Aslu Al-Thani, fondasi yang kedua yang berjudul tentang At-Tariqu Wahid. Nah, gak banter ya? Cek. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lana wa li masyayikhina wa li walidayna wa li jami'il muslimin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala Syekh Abdul Malik bin Ahmad bin Mubarak Ramadhani Al-Jazairi. وقال أيضا وقد عقد البلوى بهذا الكتاب خصوصا ممن ينتسب إلى العلم نصب الحبائل في الصدق عن الأخذ بالكتاب والسنة وصدوا عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم أمره ونهيه فمن ذلك قولهم لا يستدل بالكتاب والسنة إلا المجتهد والاجتهاد قد انقطع ويقول هذا الذي قلدته أعلم منك بالحديث وناسخه ومنسوخه ونحو ذلك من الأقوال التي غايتها ترك متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى والاعتماد على من يجوز عليه الخطأ وغيره من الأئمة يخالفه ويمنع قوله بدليل فما من إمام إلا والذي معه بعض العلماء لا كله معه بعض العلماء بعض العلم لا كله فالواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم ذلك أن ينتهي إليه فيأمن به وإن خالفه من خالفه كما قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وقال أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون وقد تقدم حكاية الإجماع على ذلك وبيان أن المقلد ليس من أهل العلم وقد حكى أيضا أبو عمر بن عبد البر وغيره الإجماع على ذلك وقد حكى أيضا أبو عمر بن عبد البر ابن البر من أسمائه. وقد حكى أيضا أبو عمر بن عبد البر وغيره الإجماع على ذلك. Beliau mengatakan waqala ini. Maksudnya adalah Syekh Abdurrahman bin Hasan menukil kembali ucapan beliau masih berkaitan dengan
kemungkaran yang terjadi di masyarakat atau di tengah-tengah kaum muslimin, adanya sebagian orang yang mendahulukan ucapan selain Rasulullah SAW di atas ucapan beliau. Sebelumnya sudah kita baca bersama athar Abdullah bin Abbas bagaimana pengingkaran beliau terhadap sebagian orang yang mendahulukan ucapan Abu Bakar dan juga ucapan Umar radhiyallahu anhuma di atas sunnah Rasulullah SAW. Maka beliau mengatakan waqad ammatil balwa bihadzal munkar khususan mimman yantasibu ilaihi, dan sungguh telah tersebar bencana seperti ini, musibah seperti ini, bihadzal munkar, kemungkaran seperti ini, musibah kemungkaran seperti ini telah amat banyak tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Adanya sebagian mereka yang mendahulukan ucapan manusia biasa di atas ucapan Rasulullah SAW. Ini beliau berbicara apa yang ada di zaman beliau. Dan tidaklah datang sebuah zaman kecuali zaman yang setelahnya lebih buruk dan lebih jelek daripada zaman sebelumnya. Khususnya kata beliau dari orang-orang yang menisbahkan diri mereka kepada ilmu. Padahal mereka menisbahkan diri mereka kepada ilmu, baik masih statusnya sebagai seorang yang akan talibul ilm atau yang sudah diulamakan oleh manusia. Nasabu al-habaila fi saddi 'anil akhdhi bil terhadap perintah Allah dan juga larangan Allah Azza wa Jalla. Tidak senang melihat orang lain mengagungkan perintah Allah. Karena asalnya seorang muslim
yang di dalam hatinya ada ta'zim, di dalam hatinya ada pengagungan terhadap Allah Azza wa Jalla, pasti dia akan mengagungkan setiap perintah Allah dan pasti dia akan mengagungkan setiap larangan Allah Azza wa Jalla. Kalau tahu ini adalah perintah Allah dan dia adalah orang yang mengagungkan Allah, maka perintah Allah tersebut adalah sesuatu yang sangat besar di matanya, di dalam hatinya. Meskipun mungkin di mata manusia itu adalah seperti sesuatu yang ringan, tapi kalau dia tahu ini adalah perintah Allah, maka dia tidak melihat bagaimana ringan atau tidaknya perintah tadi, tapi dia melihat siapa yang telah memerintahkan dia dengan perintah tadi. Semakin tinggi ta'zim seseorang kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan semakin melihat perintah Allah tersebut adalah sesuatu yang sangat berharga, yang sangat penting, yang sangat besar baginya. Demikian pula ketika dia melihat larangan Allah, meskipun mungkin di mata manusia itu adalah sesuatu yang ringan, tapi bagi seorang muslim, seorang hamba yang mengagungkan Allah Azza wa Jalla, dia tidak melihat ringan atau tidaknya larangan tadi, tapi dia melihat siapa yang melarangnya, sehingga di dalam hatinya perintah dan juga larangan Allah adalah sangat besar. Allah SWT misalnya melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk misalnya berwudu sebelum kita tidur malam. Bagi seorang muslim yang di dalam hatinya ada ta'zim, maka dia akan menganggap ini adalah perkara yang besar. Ya, di dalamnya ada perintah Allah Azza wa Jalla. Dia melihat siapa yang memerintahkan, tidak melihat kepada besar, ringan dan juga beratnya perintah tersebut. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari, satu perintah misalnya, kita disuruh untuk mengambil atau membeli bolpen di Smart. Beda keagungan perintah tadi apabila yang memerintahkan adalah misalnya ya ketua STDI. Ya, ketua STDI memerintahkan antum untuk ya salah satu dari antum mahasiswa untuk membelikan bolpen di Smart. Lain lagi kalau yang memerintahkan adalah teman antum sendiri, padahal perintahnya sama, yaitu apa? Membelikan bolpen di Smart. Ini perkara yang ringan. Tapi ketika yang memerintahkan adalah orang yang kita hormati, orang yang kita tahu kedudukan beliau, maka dia menjadi perkara yang besar bagi kita. Demikian pula seorang muslim, beliau mengatakan wa ta'zimi amrihi wa nahyihi, menghalangi manusia untuk mengagungkan perintah Allah dan juga larangannya. Melihat saudaranya sudah dalam keadaan dia semangat untuk menghidupkan sunnah karena ini adalah perintah Allah, atau semangat untuk meninggalkan larangan karena ini adalah larangan Allah, tapi dia halangi dia dengan berbagai usahanya. Famin dzalik qauluhum, di antara usaha mereka adalah ucapan mereka, la yastadillu bil kitabi wa sunnah illa al mujtahid wal ijtihadu qad inqata'.
Ini diantara ucapan yang harus kita waspadai. Tujuannya tidak lain kalau kita cermati adalah ingin menghalangi manusia dari Al-Quran dan Sunnah. Dia mengatakan tidak boleh berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah kecuali seorang mujtahid saja. Melihat saudaranya, mungkin dia tukang sapu atau tukang becak, ternyata dia lebih dulu kenal sunnah. Ya, fisiknya atau lahirnya dia senang menghidupkan sunnah. Kenapa kamu melakukannya demikian? Oh, dalilnya Allah mengatakan demikian, hadisnya ini. Meskipun dia tidak hafal, tapi dia bisa menunjukkan dalilnya. Alhamdulillah. Pemandangan yang demikian sudah banyak kita lihat. Ya, banyak saudara-saudara kita yang mulai mereka tergugah hatinya untuk menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Sekali lagi, ada sebagian orang yang tidak senang melihat pemandangan yang demikian. Kemudian dia mengatakan, ya fulan, tidak boleh berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah kecuali seorang mujtahid saja. Ya, tentunya tukang becak atau ya tukang sapu misalnya, dia merasa dirinya bukan seorang mujtahid. Dengan ucapan ini dia berharap semoga orang yang mulai kenal sunnah tadi, ya mulai dia tarajuk, mulai dia mengambil sikap untuk mundur ke belakang, meninggalkan Al-Quran dan juga sunnah, karena dirinya bukan seorang mujtahid. Maka dia mengatakan la yastadillu bil kitabi wa sunnah illal mujtahid. Tidak boleh katanya berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah kecuali seorang mujtahid saja. Wal ijtihadu qad inqata'. Sementara ijtihad ini sudah terputus. Sudah enggak ada sekarang yang dinamakan dengan mujtahid. Berarti antum ya fulan tidak boleh berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah seperti ini. Nah, terus kemana? Caranya antum harus taklid kepada ya fulan dan fulan. Antum ngikut saja. Beliau melakukan amalan ini, maka antum ikut amalan ini. Ya, beliau memiliki akidah ini, maka antum ikut beliau di dalam akidah tersebut. Jangan berusaha, jangan macam-macam, jangan bergaya berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini adalah mujtahid saja yang demikian, dan antum jelas bukan mujtahid. Baik, ini sebuah ucapan. Ucapan yang lain, wa yaqulu hadzal ladzi qallattahu a'lamu minka bil hadits wa nasikhihi wa mansukhihi. Baik, adapun yang pertama tadi, jelas itu adalah ucapan yang salah. Siapa yang mengatakan bahwasanya ijtihad ini sudah terputus? Ya, babul ijtihad ini masih maftuh, masih terbuka bagi orang-orang yang memang dia ahlun, memang dia berhak untuk berijtihad dengan syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama. Ya, oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajrani, wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Apabila seorang hakim berijtihad dan dia benar, maka dia mendapatkan 2 pahala, dan kalau dia berijtihad kemudian dia salah, maka dia mendapatkan 1 pahala. Babul ijtihad, pintu ijtihad ini masih terbuka. Barang siapa yang dia memang memiliki keahlian dan berhak untuk berijtihad, maka silakan dia berijtihad. Dan siapa saja boleh berdalil dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah, tidak memandang status. Dan ini adalah kewajiban seorang muslim dan juga muslimah. Bukan hanya ulama saja yang boleh berdalil dengan Al-Quran dan juga Sunnah. Kita pun ya
berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah, dan ini diminta dari kita dan dituntut dari kita. Diharuskan kita untuk mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal agama Islam bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Berakidah berdasarkan dalil, beribadah berdasarkan dalil. Dan demikian Allah SWT dan juga Rasulnya memerintahkan kita dan mendorong kita untuk menuntut ilmu agama ini, yaitu mempelajari agama ini dengan dalil-dalilnya. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu ini adalah kewajiban bagi setiap muslim. Apa yang dimaksud dengan talabul ilm? Adalah menuntut ilmu agama, dan agama ini tidak lain dan tidak bukan adalah berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Talabul ilm berarti kita menuntut ilmu, yaitu mempelajari apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis. Artinya berdalil dengan Al-Quran dan juga hadis. Ya, maka silahkan kita, dan itu yang memang diwajibkan atas kita, mengenal agama Islam ini dengan dalil-dalilnya. Dengan dalil-dalilnya, dan memahami dalil-dalil tersebut dengan pemahaman para salaf. Sebagaimana nanti insyaallah akan datang tentang kewajiban untuk berpegang teguh dengan pemahaman salaf. Ya, setelah selesai kita pada pondasi yang kedua ini. Pondasi yang ketiga, kewajiban untuk memahami Al-Quran dan juga Sunnah dengan pemahaman para salaf. Jadi ucapan ini jelas ucapan yang batil, tidak diucapkan kecuali untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Ucapan mereka yang lain, hadzal ladzi qallatahu a'lamu minka bil hadits. Qallatuhu, ya, hadzal ladzi qallatuhu a'lamu minka bil hadits. Dia mengatakan, ulama yang aku taklid kepadanya ini, mungkin dia menyebutkan Imam Syafi'i atau Imam Malik atau imam yang lain, atau tokoh agama yang dia kagumi dan seterusnya. Dia mengatakan kepada salah seorang di antara saudara-saudara kita yang mulai semangat untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, mengatakan bahwasanya orang yang aku takliti ini, orang yang aku ikuti ini, dia lebih tahu daripada dirimu tentang hadis, dan lebih tahu daripada dirimu tentang sesuatu yang menghapuskan hukum dan sesuatu yang dihapuskan. Tahu tentang hadis dan mengenal tentang nasikh wa mansukh, khas wa am, mutlak dan juga muqayyad. Dengan ucapan ini dia ingin mengatakan bahwasanya kalau dia lebih tahu, berarti pasti apa yang diucapkan adalah benar terus. Ini yang menjadi tujuan dia. Mengucapkan ucapan ini ingin mengatakan bahwasanya kalau dia lebih tahu daripada dirimu, mungkin lebih banyak hafalannya, lebih banyak hafalan Qur'annya, mungkin dia hafidh Qur'an, menghafal banyak hadis, mungkin dia punya gelar dan seterusnya. Tujuannya adalah ingin memasukkan di dalam hati orang yang mulai dia ingin mengikuti sunnah, bahwasanya orang yang lebih tahu tadi pasti dia benar terus di dalam ucapannya dan perbuatannya. Dan ini juga sebuah kebatilan. Tidak harus orang yang lebih tahu daripada kita kemudian dia pasti benar di dalam ucapannya dan juga perbuatannya. Secara global kita mengakui bahwasanya beliau adalah lebih tahu daripada kita. Beliau adalah ulama semisal Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad dan juga imam-imam yang lain. Kita mengakui dan sepenuh hati kita mengakui bahwasanya mereka adalah
lebih tahu daripada kita. Cuma tidak boleh kita berlebihan, melebihi batas, sehingga meyakini bahwasanya setiap ucapan mereka adalah benar terus. Karena kalau sampai kita meyakini demikian, berarti kita meyakini bahwasanya beliau maksum. Dan yang maksum adalah para rasul dan juga para nabi. Kalau kita meyakini semisal Imam Syafi'i maksum di dalam ucapannya, berarti mendudukkan beliau seperti seorang nabi atau seorang rasul, dan ini melebihi batas. Ya, dan ini adalah melebihi batas, dan kita dilarang melakukan sesuatu yang melebihi batas. Iyyakum wal ghulu. Hati-hati kalian dengan berlebih-lebihan. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum al-ghulu fid din. Sesungguhnya yang telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian adalah berlebih-lebihan di dalam agama ini. Jadi tidak sebuah kelaziman atau bukan sebuah kelaziman orang yang lebih tahu daripada kita kemudian dia benar semuanya dan benar terus dan tidak pernah salah. Dan belum tentu juga orang yang lebih jahil daripada kita dia salah terus. Ya, dia salah terus. Ini bukan sebuah kelaziman. Terkadang orang yang lebih tahu daripada kita dia ada satu ilmu, ya, satu hadis, dua hadis, satu perkara, dua perkara yang dia tidak tahu. Sebagaimana sudah kita sebutkan contohnya pada pekan yang lalu tentang sebagian hadis yang tidak diketahui oleh Abu Bakar dan sebagian hadis yang tidak diketahui oleh Umar bin Khattab, dan contohnya banyak. Ya, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Disebutkan oleh beliau banyak contoh, bahkan bukan hanya semisal Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab, yang menunjukkan tentang bahwasanya ada sebagian ilmu yang tidak mereka ketahui, dan kita yakin mereka lebih tahu daripada kita tentang ilmu agama ini. Dan ketidaktahuan mereka tentang sebagian ilmu itu tidak mengurangi derajat mereka. Bahkan ini menunjukkan bahwasanya mereka adalah manusia biasa. Kesempurnaan hanya milik Allah. Allah Azza wa Jalla, dialah yang bikulli syai'in alim. Dialah yang Maha mengetahui segala sesuatu. Adapun manusia, maka dia tetap sebagai seorang manusia. Bagaimanapun tingginya derajat dia di dalam keilmuan, pasti di sana ada ilmu yang dia tidak ketahui. Itu siapa saja. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Dan di atas setiap yang punya ilmu itu ada al-alim, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dialah yang Maha mengetahui segala sesuatu. Wa nahwi dzalika minal aqwal allati ghayatuha tarku mutaba'atir rasul alladzi la yantiqu 'anil hawa. Dan ucapan-ucapan yang serupa dengan ucapan-ucapan di atas, yang tujuannya adalah untuk meninggalkan mengikuti Rasul. Jadi tujuan ucapan tadi adalah bagaimana manusia yang sudah ingin kembali kepada Quran, kembali kepada Sunnah, akhirnya dengan ucapan tadi dia minder, ya, dan dia melihat dirinya, siapa saya dibandingkan ulama tersebut, dan saya bukan seorang mujtahid. Akhirnya ya, dia meninggalkan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah orang yang la yantiqu 'anil hawa, tidak berbicara dari hawa nafsunya. Wal i'timadu 'ala man yajuzu 'alail khata', dan tujuan dia adalah supaya kita ini i'timad, bergantung, berpegang, menjadikan dasar orang yang sebenarnya boleh bagi dia untuk salah. Seperti tadi, menjadikan seorang alim, seorang imam, seakan-akan dia adalah
orang yang tidak boleh salah, seperti seorang nabi dan juga seperti seorang rasul. Ini tujuannya. Wa ghairuhu minal a'immah yukhalifuhu, dan selainnya dari para imam menyelisihinya. Ini adalah kelanjutan dari kalimat sebelumnya. Kita disuruh untuk beriktimad, berpegang, menjadikan dasar orang yang sebenarnya boleh dia bersalah dan bisa dia bersalah, dan bisa saja imam-imam yang lain menyelisihinya. Wa yamna'u qawlahu bidalil, dan orang yang bisa imam-imam yang lain mencegah ucapannya dengan dalil. Fama min imamin illa walladhi ma'ahu ba'dul ilm la kulluhu. Maka tidak ada seorang imam kecuali dia hanya memiliki sebagian ilmu. Tidak ada seorang imam kecuali dia hanya memiliki ba'dul ilmi saja, sebagian ilmu saja, la kulluhu, tidak semuanya. Ini adalah sebuah kaidah yang harus kita pahami berdasarkan keterangan tadi. Yang namanya kesempurnaan ini hanyalah milik Allah saja. Bahkan para imam semuanya mengakui, dan masing-masing mengakui bahwasanya dirinya tidak memiliki ilmu semuanya. Ya, imam manapun dari kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada di antara mereka yang mengaku bahwasanya ilmu itu semuanya berkumpul pada dirinya. Ya, masing-masing dari mereka mengakui pasti di dalam diri mereka ada kekurangan. Dan ucapan sebagian imam sudah kita sebutkan sebelumnya, seperti ucapan Al-Imam Malik, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu illa sahib hadzal qabr. Masing-masing bisa diambil dan ditolak ucapannya kecuali yang memiliki kuburan ini. Dan beliau saat itu berada di Masjid Nabawi, menunjuk kepada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya adalah beliau sajalah yang harus diambil ucapannya semuanya. Adapun kita, yaitu para ulama, semisal Al-Imam Malik, maka seperti ucapan beliau, kullun yu'khadhu wa yuraddu min qawlihi. Masing-masing bisa diambil, bisa ditolak. Diambil kapan? Kalau sesuai dengan dalil. Kapan ditolak? Kalau tidak sesuai dengan dalil. Ucapan seperti ini dan ucapan yang semakna, inilah yang diucapkan oleh para ulama, termasuk diantaranya Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, apabila kalian mendapatkan ucapanku bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW, maka hendaklah kalian ambil hadis Nabi SAW dan lemparlah ucapanku tersebut di dinding, biar dia remuk, biar dia pecah, karena dia bertentangan dengan sabda Nabi SAW. Ambil ucapan Nabi SAW dan lemparkan ucapanku ke dinding. Karena beliau menyadari, dan ulama-ulama yang lain juga menyadari bahwasanya beliau bisa salah, bisa benar, mengetahui tentang kekurangan dirinya. Fal wajibu ala kulli mukallafin idza balaghahu ad-dalil min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa fahima dzalika ay yantahiya ilaihi wa ya'mala bihi. Maka kewajiban setiap orang yang mukallaf, itu orang yang dibebani, berakal, balik, apabila sudah sampai kepadanya dalil dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah SAW, sudah sampai, sudah mendengar, wa fahima dzalik, ini ucapan yang penting, wa fahima dzalik, dan dia memahami itu. Karena kadang sampai tetapi dia tidak paham, khususnya orang-orang yang tidak memahami bahasa Arab, ya, membaca Al-Quran atau membaca sunnah dan dia tidak memahaminya. Kalau dia memahaminya,
Dan harusnya seorang muslim berusaha untuk memahami apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, karena dia adalah risalah dari Allah Azza wa Jalla. Dia adalah surat dari Allah SWT yang diturunkan kepada kita. Dan kita di dalam kehidupan dunia, seandainya kita memiliki seorang pimpinan yang kita bekerja di perusahaan beliau misalnya, kemudian dia mengirim surat untuk kita, tentunya kita sebagai bawahan, ketika datang surat tadi, kita akan berusaha untuk memahami apa yang disampaikan oleh beliau di dalam surat tadi. Khawatir apabila di situ ada perintah yang harus segera kita laksanakan hari ini, atau di situ ada pengumuman baru yang harus kita pahami hari ini, tidak mungkin kita akan membiarkan surat tadi berada di dalam laci kita selama berminggu-minggu, berbulan-bulan. Ini adalah perkara yang harus kita pahami. Walillahil matsalul a'la, dan bagi Allah itu permisalan yang lebih tinggi. Maka seorang muslim berusaha untuk memahami apa yang datang di dalam Al-Quran dan apa yang datang di dalam sunnah Rasulullah SAW. Kalau dia memahaminya, maka hendaklah dia ayyantahiya ilaihi, maka hendaklah dia berhenti di situ. Wa ya'mala bihi, dan hendaklah dia beramal dengan apa yang sudah sampai kepadanya tadi. Ini adalah kewajiban seorang mukallaf yang balik, berakal. Kalau sudah sampai kepadanya dalil dan dia memahami dalil tersebut, kewajiban dia adalah mengamalkannya. Wa in khalafahu man khalafahu, meskipun menyelisihi dia orang yang menyelisihinya, meskipun orang tuanya menyelisihi, meskipun temannya menyelisihi, meskipun gurunya menyelisihi. Kalau ini adalah dalil dari Al-Quran dan Sunnah, dan dia memahaminya, dan itu adalah pemahaman yang benar, maka adalah dia mengamalkan isinya, siapapun orang yang menyelisih dirinya. Berkata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, man istabanat, ya, buka sama Allah, sama mas ya, insyaallah. Baik. Wa in khalafahu man khalafahu, meskipun menyelisih dia orang yang menyelisihinya, dia tidak memandang siapa yang menyelisih dia. Kalau memang itu adalah datang dari Allah Azza wa Jalla dan juga dari Rasulnya, maka dia akan siap untuk melaksanakan dan siap untuk berhenti sebagaimana diperintahkan. Kama qala ta'ala, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla yang isinya adalah disuruh kita untuk mengikuti, disuruh kita untuk mengikuti meskipun menyelisih kita orang yang menyelisih. Yang demikian tidak akan memudarati. Ya, orang yang menyelisih kebenaran itu memudarati dirinya sendiri. Nabi SAW mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati mansuratan 'alal haq la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Tidak akan memudarati mereka orang yang menyelisih mereka atau orang yang meninggalkan mereka. Orang yang menyelisih kebenaran tidaklah memudarati kecuali diri mereka sendiri. Man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alaiha. Orang yang mengamalkan sebuah amal saleh, kebaikannya adalah untuk dirinya sendiri. Dan orang yang berbuat jelek, maka kejelekan dia adalah untuk dirinya sendiri. Allah mengatakan di sini, ittabi'u, hendaklah kalian mengikuti ma unzila ilaikum mir rabbikum, apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Apa yang turun kepada kita? Al-Quran.
Dan di dalam Al-Quran ada perintah untuk mengikuti sunnah. Berarti kita disuruh untuk mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang ada di dalam As-Sunnah. Allah mengatakan ittabi'u, kalian harus mengikutinya. Wala tattabi'u min dunihi awliya, dan janganlah kalian mengikuti penolong-penolong selain Allah. Ya, jangan kalian mengikuti selain Allah. Kalau memang itu adalah menyelisihi apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita sebagai hamba Allah bukan hamba mereka. Maka kita mengikuti apa yang Allah turunkan atas kita. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali kalian ingat. Kemudian dalil yang lain, wa qala awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Dan Allah SWT juga mengatakan, bukankah cukup bagi kalian bahwasanya kami telah menurunkan atas kalian Al-Quran yang dibacakan atas mereka? Bukankah cukup bagi mereka, awalam yakfihim, bukankah cukup bagi mereka bahwasanya kami telah menurunkan atas engkau Alkitab, yaitu Al-Quran yang dibacakan kepada mereka? Awalam yakfihim, bukankah cukup bagi mereka? Menunjukkan dorongan bagi kita semuanya untuk merasa cukup dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan jangan kita berpaling kemudian kita mencari-cari yang lain, mencari-cari ucapan manusia dan mencari hidayah dari ucapan manusia. Cukup apa yang sudah Allah turunkan kepada kita. Inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Sesungguhnya di dalam yang demikian ada rahmat, yaitu kasih sayang Allah, dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Baik, kita lanjutkan setelah adzan.
Kemudian beliau mengatakan waqad taqaddama hikayatul ijma' ala dzalik, dan telah berlalu hikayah tentang konsensus atau ijma' yang menunjukkan demikian, yaitu kewajiban mengikuti sunnah Nabi SAW apabila sudah jelas. Sebagaimana dalam ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i, ajma'al muslimun ala anna man istabana lahu sunnah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yahillu lahu ay yad'aha liqauli ahadin kainan manka. Kaum muslimin telah berijma', bersepakat semuanya bahwasanya barang siapa yang jelas baginya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, istabana lahu sunnah, jelas baginya sunnah, paham dia yang demikian, maka tidak halal baginya meninggalkan sunnah tersebut karena ucapan siapapun, ya, kainan mangkana, siapapun dia, tidak boleh dan tidak halal baginya, artinya haram baginya untuk meninggalkan sunnah tersebut hanya karena ucapan seorang manusia. Wa bayanu annal muqallida laysa min ahli ilm, dan sudah berlalu penjelasan bahwasanya seorang muqallid itu bukan seorang ahli ilm, dia bukan seorang ulama. Wa qad haka aidan Abu Umar Ibnu Abdul Barr wa ghairuhu al-ijma' ala dzalik, dan telah menghikayatkan ijma' tersebut Ibnu Abdul Barr dan juga selainnya. Nah, waqad balagha من تعظيم سلفنا الصالح السنة بأنهم كانوا يعرضون على السيد من يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعل الشافعي وقد شفى بشرا المريسي إلى القاضي إلى القاضي أبي البختري لعله البختري قال رحمه الله تعالى نظرت المريسي في قرعة في القرعة فقال أي المريسي يا أبا عبد الله هذا بمعنى فأتيت أبا البختري فقلت له سمعت المريسي يقول القرعة في معنى. قال يا أبا عبد الله شاهد آخر يا أبا عبد الله شاهد آخر وأقتله وفي رواية شاهد آخر وأرفعه شاهد آخر على خشبة وأصلبه. طيب. وقد بلغ من تعظيم سلفنا الصالح للسنة, dan sungguh telah sampai pengagungan para salaf kita, para pendahulu kita yang saleh terhadap sunnah, sampai puncaknya annahum kanu yu'arriduna 'ala sayf man yaruddu haditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dahulu mereka membawakan orang yang menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dibawa ke pedang, diancam dengan pedang, diancam dengan dibunuh. Kalau memang jelas-jelas dia menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini tidak dan bukan sikap seorang muslim, karena asalnya yang namanya muslim dinamakan muslim karena dia menyerahkan diri. Menyerahkan diri kepada Allah, maka dia harus siap untuk menerima setiap apa yang datang dari Allah dan juga Rasulnya, karena Rasul adalah utusan Allah. Maka bukan sikap seorang yang muslim, yang benar-benar muslim, sampai dia menolak Al-Quran atau menolak hadis Rasulullah SAW. Ini adalah perkara yang besar di hati seorang yang mengaku dia beriman dan mengaku dirinya adalah seorang muslim. Meskipun terkadang dia tidak bisa mengamalkan atau belum bisa mengamalkan
Tapi yang namanya ayat atau hadis bagi seorang muslim ini memiliki kedudukan yang tinggi di dalam hatinya. Meskipun dia belum bisa mengamalkan, tapi dia yakin ini adalah kalamullah dan ini adalah kalamur Rasul. Tidak berani dia untuk menolak hadis tersebut. Kama fa'ala Syafi'i, sebagaimana dilakukan oleh Imam Syafi'i. Lihat ucapan beliau dan apa yang terjadi pada beliau. Dan pas sekali di sini beliau mendatangkan ucapan dari Al-Imam Asy-Syafi'i dan apa yang terjadi pada Imam Syafi'i. Dan kita yang hidup di negeri ini banyak yang menisbahkan diri mereka kepada Al-Imam Asy-Syafi'i ini. Waqad syaka Bishran al-Marisi ila al-Qadhi Abil Bakhtari. Al-Imam Asy-Syafi'i beliau mengadukan seseorang bernama Bishr al-Marisi. Ini seorang ahlul bidah, tokohnya ahlul bidah, mengadukan beliau kepada Al-Qadhi Abil Bakhtari. Terkadang ahlul bidah dia tidak jera dengan hanya sekedar didatangkan dalil. Hatinya sudah penuh dengan penyakit, menyangka bahwasanya dirinya berada di atas sesuatu, di atas kebenaran, dan terus dia mendakwahkan kepada bid'ahnya. Maka dalam satu keadaan tidak akan bermanfaat bagi dia kecuali harus dibawa ke pengadilan. Ya, apalagi kalau negeri tersebut adalah negeri yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, para ulamanya berbicara berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dan ahlu sunnah mereka zahirun, mereka nampak di negeri tersebut. Kalau memang di sana ada ahlul bid'ah yang dia berusaha untuk menyebarkan bid'ahnya dan sudah dengan berbagai cara, tapi dia tidak jera, maka kita memakai jalan hukum. Kita adukan dia kepada seorang qadhi. Maka di sini Al-Imam Asy-Syafi'i mengadukan Bishr al-Marisi ini kepada Al-Qadhi Abil Bakhtari. Qala rahimahullah, berkata Al-Imam Asy-Syafi'i, "Nadhartu al-Marisiyya fil Qur'ah." Aku bermunadharah, berdebat dengan Al-Marisi di dalam masalah Qur'ah. Jadi maksud dengan Qur'ah adalah mengundi. Ya, mengundi. Misalnya sebagaimana dalam hadis tentang seandainya manusia tahu tentang keutamaan ya melakukan azan dan juga keutamaan salat di shaf yang pertama, kemudian mereka tidak bisa mendapatkan keutamaan tersebut, tidak bisa azan dan tidak bisa salat di shaf yang pertama, kecuali harus diundi di antara mereka, niscaya mereka akan melakukan. Itu yang dimaksud dengan mengundi. Baik. Di sini disebutkan di dalam footnote, huwa ma rawahu Imran bin Husain. Ini adalah maksudnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain, anna rajulan a'taqa sittata mamlukin lahu 'inda mautihi. Ada seseorang dia membebaskan 6 orang budaknya ketika dia akan meninggal dunia. Lam yakun lahu malun ghairuhum, dia tidak memiliki harta selain 6 orang budak ini. Tidak punya rumah, tidak punya harta yang lain, yang dia punya hanya 6 orang budak ini. Dia bebaskan semuanya. Fada'a bihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memanggil mereka, yaitu memanggil 6 orang budak ini. Fajazza'ahum thalathan, kemudian beliau membagi 6 orang tadi menjadi 3 kelompok. Berarti satu kelompok berapa orang? 2 orang. Ya, 2, 2, 2. Ya, sepertiga dari hartanya. Tsumma aqra'a bainahum, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan undian qur'ah di antara 3 kelompok ini tadi. Fa'a'taqa itsnaini,
kemudian setelah diundi keluar siapa yang dibebaskan. Fa'ataqa itsnaini, kemudian beliau membebaskan 2 orang di antara 6 orang tadi. Setelah Setelah diundi di antara mereka keluar ya namanya atau yang semisalnya, akhirnya dibebaskanlah 2 orang di antara 6 orang ini. Wa araqqa arba'ah, adapun yang 4 maka dia tetap sebagai seorang budak. Wa qala lahu qawlan syadidan, dan beliau berbicara kepada orang tersebut dengan ucapan yang keras. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Al-Imam Asy-Syafi'i berdalil dengan hadis yang sahih ini bahwasanya qur'ah boleh. Ya, mengundi dengan makna seperti ini boleh. Ya, antum tidak tahu misalnya ingin memutuskan di antara 3 orang anak yang antum miliki. Siapa yang ikut bapak hari ini misalnya, ikut ke kantor misalnya, dan masing-masing ingin ikut ke kantor. Gimana caranya? Kadang dengan cara apa? Quran. Sudah, sekarang kita undi saja, kita tulis nama, ya, fulan, nanti yang keluar namanya ikut bapak, ikut ke Indomaret misalnya, atau ikut ke Dismart. Kadang rebutan mereka, ya kan? Boleh yang demikian, nggak masalah. Dahulu Nabi SAW kadang pas mau keluar, ya, kan istrinya banyak beliau. Siapa yang mau ikut keluar, kadang di Qur'an. Ya, kita undi siapa yang ikut keluar. Taib, yang demikian tidak masalah. Berarti Qur'an dengan pengertian seperti ini tidak masalah. Ternyata apa? Al-Marisi dia mengatakan lain. Faqala ay Al-Marisi, berkata Al-Marisi, ya Aba Abdillah, hadza qimarun. Wahai Abu Abdullah, yaitu Imam Syafi'i, Al-Marisi mengatakan, hadza qimarun, ini adalah judi. Ini adalah judi, yaitu menyamakan qur'ah yang dilakukan oleh Nabi SAW tadi dengan judi. Padahal hadisnya jelas di dalam Sahih Muslim. Qur'ah dengan makna yang demikian boleh. Dia menyamakan antara qimar, al-maisir, judi yang dilarang di dalam Al-Quran, dengan qur'ah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka ini ucapan yang sangat besar, ucapan yang sangat berbahaya, menyamakan qur'ah yang dilakukan oleh Nabi SAW ini dengan perjudian. Fa'ataitu Abul Bakhtari faqultu lahu, maka aku pun mendatangi Abul Bakhtari. Kemudian aku menyampaikan dan mengatakan kepada beliau, sami'tul Marisiyya yaqul, aku mendengar Al-Marisiyya, yaitu Bishr Al-Marisi, dia mengatakan al-qur'atu qimar, qur'ah itu adalah qimar. Berarti menyamakan antara yang halal dengan yang haram. Seperti yang dilakukan oleh sebagian, menyamakan antara perzinaan dengan milkul yamin. Ya, ini orang yang demikian terancam, ya, baik di dunia maupun di akhirat kalau dia tidak bertobat dari ucapannya. Menyamakan antara yang halal dengan yang haram, seperti orang yang menyamakan antara riba dengan jual beli. Innamal bai'u mithlur riba, jual beli itu seperti riba. Ini adalah ucapan yang orang yang jahil yang demikian, dan ini pernah diucapkan oleh Al-Marisi, menyamakan antara yang dihalalkan oleh Allah dengan apa yang diharamkan. Al-qur'atu qimar, qur'ah yaitu undian dengan sifat yang disebutkan tadi adalah sebuah perjudian. Qala ya Aba Abdillah, syahidun akhar wa aqtuluhu. Maka Abul Bakhtari sebagai seorang qadhi yang memutuskan, dia mengatakan kepada Imam Syafi'i, dan ini yang mengadukan bukan orang sembarangan, ini seorang ulama besar yaitu Imam Syafi'i. Tapi beliau bukan seorang qadhi yang berhak untuk menghukum, mengeluarkan hukuman, tidak. Beliau hanya menyampaikan hujjah saja. Ia menyampaikan dalil saja. Adapun yang memberikan hukuman, yang memberikan keputusan ini seorang qadhi.
Maka Abul Bakhtari mengatakan, "Ya Aba Abdillah, syahidun akhar." Adakah syahid yang lain? Adakah saksi yang mendengar ucapan Bishr al-Marisi ini? Karena sekarang baru Imam Syafi'i saja yang mengadukan. Adakah saksi yang lain? Wa aqtuluhu, kalau memang ada, maka aku akan membunuhnya, yaitu akan menegakkan qisas, akan dihukum pancung, ya, akan dipenggal lehernya. Menunjukkan bahwasanya dengan ucapan dia tadi, yaitu menolak hadis Nabi SAW, menyamakan antara apa yang diharamkan oleh Allah dengan yang dihalalkan, ini adalah perbuatan yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Man baddala dinahu faqtuluh, kata Rasulullah. Barang siapa yang merubah agamanya, maka hendaklah kalian bunuh dia. Dan Nabi SAW mengatakan, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Di antaranya adalah at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya dan menolak hadis Nabi SAW yang jelas itu adalah hadis Nabi dan ditolak, maka dia dalam keadaan bahaya yang sangat besar. Baik. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, syahidun akhar wa arfa'uhu 'alal khashabah wa usallibuhu. Datangkan saksi yang lain, maka aku akan mengangkatnya di atas khashabah, yaitu di atas kayu, wa usallibuhu, dan aku akan menyalibnya. Ya, maka aku akan menyalibnya. Beliau menyebutkan di dalam riwayat ini cara yang akan beliau gunakan untuk membunuh orang tadi, yaitu dengan cara disalib. Maka tentunya ini menunjukkan bagaimana para salafus saleh, para imam-imam kita dahulu, mereka sangat menentang orang yang menolak hadis Rasulullah SAW. Karena memang hadis Nabi SAW dan sunnah Nabi SAW ini adalah jalan beliau, dan jalan beliau adalah jalan satu-satunya yang menyampaikan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan